semuanya. Kembali lagi dengan saya Miss Shelin dari LKP Sangit Learning Center, dan hari ini saya ditemani oleh seorang MUA makeup artist asalnya dari Sangihe, dan sebenarnya ini sudah lama ingin untuk mewawancarai, karena sebelumnya mungkin tahun lalu kalau tidak salah pernah makeup juga sama beliau. Oke, mungkin langsung saja memperkenalkan diri, silakan. Oke, hai, nama saya Meriani Ambar. Pekerjaan sebagai MUA atau MUA. Wih, keren. Nah, ini orang akan mau bincang-bincang santai. Oke, Kak Mary. Ini biasanya panggil Kak Mary atau Kak Meriani atau biasanya? Kak Mary. Kak Mary, oke, Kak Mary. Mungkin kita mau bertanya sedikit terkait dengan pengalaman. Maksudnya bagaimana sampai boleh terjun ke dunia MUA? Pertama, mungkin hobi dari masih sekolah, hobi make up, suka mulia orang make up. Bagaimana sampai dorang pe alis boleh serapi itu, cetar begitu sampai di ujung sini, kayak tajam. Jadi mulai mau belajar dah, suka yang ada. Siapa tahu kan tuh boleh mau jadi hebat kemari-kemari. Jadi pelan-pelan belajar terjun ke dunia MUA. Oke, nah ini kan terjun ke dunia MUA karena paling pertama karena penasaran. Tapi kalau dari Kakak Mary untuk backgroundnya ada misal mama suka makeup atau apa? Kalau dari background itu kakak yang paling tua. Memang dia suka sekali make up. Oke. Kalau mamanya enggak sama sekali, ini tahu. Dari kakak mulai kayak ya, tapi kakak bagus sekali, dia mau baking DP muka. Pas dan sedangkan pas kita lihat di kaca, kap tapi kening ini rupa tak ambon dan tidak sama dengan dia. Akhirnya ada keinginan untuk Kak, bagaimana mau baking begitu? Kakak kening bagus. Kakak yang paling tua ini yang baking DP adik-adik sampai bisa terjun ke dunia makeup artist. Ini sebenarnya memang patut orang apresiasi karena mungkin sebagian orang kan pikir bekerja itu hanya kalau orang kerja di kantor, misal orang kerja di orang kerja di misal swasta, di perusahaan seperti itu. Tapi ini luar biasa, kenapa kita ingin juga undang Kak, maksudnya ingin membuka yang maksudnya orang anak-anak muda di Sangir ini bahwa there are so many job opportunity. Maksudnya kalau belum dapat kesempatan untuk bekerja, ciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Kalau sebelumnya Kak Mary kerja di mana dong? Pas abis kuliah masih sempat bahonor. Kuliah di mana dulu? Kuliah di Politeknik Polnustar. Oke. Di sini di Tahuna. Pas lulus langsung bahonor. Kerja dulu di Siau. Sebagai apa itu Kak? Tenaga honorer di bencana alam. Di Badan Bencana 1 tahun. Habis itu bahonor pulang di sana tapi sebagai fasilitator. Di Siau masih? Di Siau. Jadi 2 tahun di Siau. Itu di usia berapa waktu itu? Itu di usia 21 kalau masih muda ya? 20-21. Terus 2 tahun di Siau, abis itu pindah ke Tahuna. Masih sama pekerjaan, kontrak lagi, fasilitator. Di bidang yang sama? Di Perkim, Dinas Perkim. Oke. Tapi kenapa waktu itu kan awalnya masih bekerja di di Perkim? Apakah terjun ke MUA, maksudnya makeup semua itu saat masih di sana atau nanti saat masih sementara honor? Oke. Itu mulai kalau ada waktu senggang tiba-tiba ada orang booking boleh make up, padahal itu maksudnya tingkat kepercayaan diri masih kurang apakah tapi make up ini layak untuk dorang boleh enggak di acara begini. Kita masih kurang pede cuma terus belajar akhirnya mulai pede pelang-pelang pede. Serta habis kontrak. Berapa lama kontrak itu Kak? Kontrak 8 bulan. Oke, 8 bulan. Itu tahun 2019.
Tapi job make up masih tidak terlalu bagaimana dong, cuma 1-2 orang. Tapi tunggu dulu Kak, maksudnya memang kan ini Kak sebelumnya bekerja di Perkim. Iya. Abis itu Kak so ada yang panggil-panggil untuk minta jasa makeup. Iya. Itu bagaimana? Maksudnya apakah waktu itu Kak memang sudah makeup walaupun kerja di bidang yang lain? Iya, so mulai belajar kong DP model tapi adek. Oke, jadi gunakanlah Iya. fasilitas yang ada, yang tersedia, Iya. jangan menunggu. Oke. Betul. Terus dorang lia-lia dah. Dorang lihat kita posting before after tapi adek pas dorang lihat, Boleh ternyata ketuk dia tahu make up. Kong pertama mulai dari teman-teman dekat dulu. Make up kok pak kita mau pi acara. Kita bilang, kita yakin ini kaingan mau. Nyadak kita percaya pangana. Nah dari situ mulai pelang-pelang ba make up ada orang, kayak orang so posting, orang so make up by Meriani. Jadi pelan-pelan MUA by orang-orang so mulai tahu, oh Meriani jaba make up. Nah setelah itu mulai tahun 2020, so mulai terjun ke full ke itu pasca berhenti dari Perkim. Oke, jadi setelah berhenti langsung terjun ke dunia makeup artist. Iya. Nah mungkin ada kan sebagian orang tuh Kang, kalau dorang Kak maksudnya mau suka melakukan sesuatu, dorang nggak pernah mulai dulu dang. Itu. Tapi sebelumnya Kakak pernah nggak ada cita-cita memang suka jadi makeup artist? Sebelumnya nggak ada. Nggak ada? Iya. Cuman karena suka tiba-tiba teman bilang make up, ternyata dorang percaya pak kita, lanjutkanlah. Belajar terus. Siapa tahu memang di sini Tuhan bilang, siapa tahu di sini dengan apa. Kakak sebelumnya memang makeup artist juga atau cuma suka makeup begitu? Suka makeup, cuma suka makeup begitu. Oke, iya. bukan terjun ke dunia itu. Oke, tapi Kakak sekarang sekarang so fokus memang sebagai mua. Oh, jadi berdua ini mua. Oke, jadi mungkin ini keluarga makeup artist juga. Selama tahun 2020 sampai dengan sekarang 2022 berarti sekitar 2 tahun ya berkarya sebagai mua. Itu pengalaman-pengalaman apa saja yang Kak bisa sharing dang selama jadi mua? Selama jadi mua mungkin pengalaman kalau orang boleh mau ciptakan pekerjaan itu sendiri, orang jangan menunggu sampai mesti mau kerja inilah, harus kerja yang berseragam lah. Karena banyak tuh orang sanger pandangan dia belum sukses, dia kok cuma begini, dia kok nyendak pakai seragam ini. Jadi pengalaman mulai dari suka dan duka mungkin. DP suka orang penghasilan mungkin lebih dalam Oke, income freelance. Biasa kalau bekerja kantoran mungkin penghasilan per bulan sekian. Kalau boleh tahu sebelumnya penghasilan berapa Kak? Kalau waktu honor kan kontrak 1 juta lebih lah. Nanti yang kontrak itu agak di atas karena. Tapi mulainya dari 1 jutaan. Iya, 1 juta lebih. Oke. Nanti pas di kontrak agak naik lah karena kan provinsi toh yang dari provinsi langsung yang bagaji cuman barasa nyenda cocok dan karena tekanan tekanan dang kan ada orang kan boleh tuh memilih kita mau kerja di bawah tekanan atau kita suka mau eksplor kita sendiri dan kita bakat yang ada jadi kita pikir biar kita semua fokus job, kita berdoa terus. Tuhan kalau memang di sini Tuhan mau kasih, kita akan berusaha lebih keras lagi. Terus mau belajar, mau asah terus tapi kemampuan. Oke. Tapi Kak, maksudnya ini kan mulai karena memang suka pada awalnya. Pernah nggak ikut kayak sekolah, kursus? Kalau untuk sekolah itu belum pernah sih, cuman itu untuk sekolah kan butuh modal. Iya, betul. Modal yang nyedak sedikit. Baru senakan di Manado saja mau sekolah itu
belasan juta satu kali sekolah. Pak. Untuk ambil sertifikat MUA. Oh ya? Iya. Itu so pada DP MUA yang memang profesional. Iya, profesional. Jadi kita pikir tunggu dulu, kita mau kumpul dulu sekian pelan-pelan baru. Banyak yang jadi bilang mesti sekolah supaya orang-orang lebih anggap lebih percaya memang dia ada sekolah kan tuh. Kalau menurut kita sebenarnya tidak selamanya orang dia harus dibuktikan di atas kertas. Menurut kita karena kadangkala orang yang ada kertas sekalipun DP skill masih lebih bagus orang yang praktek, maksudnya selalu otodidak juga. Banyak kan lihat misal ada pelukis-pelukis jalanan, dorang itu lebih bagaimana ya, maksudnya lebih jago misal daripada yang cuma belajar teori begitu. Dan mungkin kan kalau tiap hari orang latihan, atau misal kalau bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris tiap hari, baca cerita, atau daripada orang makeup tiap hari, itu mungkin lebih jago mungkin dari orang yang cuma teori doang toh. Yang penting praktek-praktek. Nah, Kak Mary, DP maksudnya selama ini berapa klien biasa dalam 1 bulan kira-kira? Dalam 1 bulan itu tetapnya menentu, fluktuatif lah. Untuk rata-rata lah. Untuk rata-rata itu ada 10 sampai 15. Dan itu dengan jenis make up yang berbeda. Misalnya dalam 1 bulan itu ada yang menikah, atau ada yang cuma bridesmaid, atau prewedding, tunangan. Ada yang cuma make up simple. Ada yang cuma suka begini Jo, Kak, casual Jo. Jadi dengan range harga yang berbeda toh itu deh. Untuk misalnya Kak Mary kan dengan jam terbang yang begitu, pernah ndak maksudnya misal orang panggil keluar-keluar begitu? Untuk keluar-keluar itu lumayan sering. Oh ya? Iya. Sampai Tuhan. Sampai kemana Kak paling jauh? Ada yang percaya mau sampai bayar tiket ke Manado. Oke, pengalaman pertama di Manado dulu. Di Manado. Padahal saya jelaskan yang mana ribet ini harus bayar charge tambahan biaya, bayar tiket, tapi kesiang puji Tuhan dorang percaya. Biar juga ini make up apa Kak? Yang paling sering itu make up wisuda. Wow, padahal kan kalau mau dipikir di luar sana di Manado banyak juga orang yang menjalani profesi yang sama. Iya. Tapi kenapa dorang itu bagaimana dorang kenal sama Kak Mary? Itu mungkin dari dorang pe teman, so pernah make up Kak Mary, atau dorang pe kerabat-kerabat. Jadi dorang lihat bagus. Terus dorang tahu lagi pak kita. Jadi mungkin itu dorang percaya. Karena dorang bilang kok Kak mau pakai yang orang minta kayak DP hasil nggak sesuai. So bayar mahal. Iya. Kong itu. Pak Kak Mary DP harga masih masuk dan kantong. Jadi orang ambil keputusan biar dia bayar Pak Kak Mary, biar mau bayar tiket. Tapi ini satu orang yang undang atau banyak orang yang dorang baku kongsi untuk mau panggil? Paling sering sih dorang dan keluarga. Oke, jadi satu keluarga ini make up sama Kak Mary sendiri. Iya, sedang DP mama, DP kakak, atau ada DP tante-tante yang dorang mau foto keluarga. Kan biasa abis wisuda langsung foto keluarga, langsung nyoba make up. Kita jelaskan orang dek lebih bagus kumpul supaya berat. Supaya doi tiket mau bayar Kak Mary mau kongkong, mau tambah. Jadi terlalu berat mau bayar. Oke, Kak Mer, ini pasti kan di setiap pekerjaan itu orang memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Artinya, tidak selamanya mungkin kelihatannya enak kan, ada jalan-jalan, nggak ada kesana kemari, terus nggak ada dibayar lagi guys. Maksudnya, oke, itu mungkin sebagian dari suka. Apalagi DP suka ketika jadi seorang makeup artist. Doi banyak. Oke. Amin. Ya doi apalagi DP senang DP senang orang boleh bikin orang jadi cantik itu Oke. Bikin orang bahagia. Iya, bikin orang happy. Pas dorang bakal set. Aduh, Kak Mary cantik. Ada kesenangan tersendiri. Aduh, puji Tuhan. Dorang suka dan tapi hasil make up.
Terus keuangan orang atur sendiri. Oke, keuangan bisa orang manage. Mau banyak sedikit tergantung Terus, dari orang bisa ciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri lah minimal sendiri. dulu. Dan sekarang puji Tuhan so boleh untuk 2 orang lah kita pakai. Misalnya kalau ada banyak orang yang mau di make up, panggil adik, dan ada satu tapi kayak asisten gitu. Satu yang make up lagi dia, satu bayar dulu. Jadi so boleh membagi berkat dan yang lain. Nah, itu dia. Karena kalau kita sendiri dan Kak, ada kalanya kan orang rupa misal tadi orang kembali gitu orang bercerita dan gimana nyanda jadi pegawai. Aduh kok ini begini, bukan orang nyanda suka pekerjaan itu, tapi ada kalanya orang itu terpanggil di pekerjaan yang Tuhan sudah tentukan dia. Ini kenapa orang bersyukur? Misal kita kan juga swasta, maksudnya begitu bekerja apa dang sendiri. Artinya kita ada kepuasan tersendiri ketika boleh memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Betul. Nah ini keren, maksudnya dari mulainya sendiri, bekerja sendiri, dan sekarang sudah ada teman asisten yang bisa bantu-bantu, dan lama-kelamaan pasti kan ada impian-impian yang itu yang ingin mau dicapai. Kalau Kak Mary, apa impian yang ingin mau dicapai? Impian yang mau dicapai, suka ada studio sendiri, bridal sendiri. Bridal, ada bridal sendiri. Wow. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Dapat job ke luar negeri gitu. Dapat job sampai yang kemana, ke jauh-jauh, supaya boleh jalan-jalan. Wow. Kerja sambil jalan-jalan. Tapi Kak P hobi apa? Selain makeup? Hobi makeup, hobi menyanyi juga. Oh ya? Menyanyi. Wow, jadi multi talent sih ini, bisa makeup, bisa menyanyi, bisa apa lagi? Masak bisa nggak? Bisa. Wih, wifi material istri. Masak bisa, ya intinya hobi yang bisa menghasilkan uang juga kan itu sangat bagus. Ada kalanya orang menghasilkan uang dari yang bukan orang sukai, itu yang siksa. Iya. Tekanan. Jadi pekerjaan yang menyiksa, tapi dibandingkan dengan ini kan luar biasa. Orang senang, orang dapat duit juga. Oke. Memang Tuhan kasih double. Alright, mungkin kalau yang ada yang menonton di luar sana, di sana, pasti kan orang jangan cuma dengar dia punya suka. Orang akan mendengarkan dia punya duka. Apa pengalaman Kak Mary ketika jadi MUA dan itu yang siksa dang, DP susah gitu dang. Oke. Jadi DP siksa mungkin yang pertama itu ada yang cancel H-1. Oh ya? Iya. Karena orang kan so prepare toh, ya. Misalnya so prepare, so beli ini beli itu, formal make up. Tiba-tiba orang cancel, sudah judang yang cancel dengan baik-baik dan Kak mohon maaf nih begini-begini. Tapi itu lalu pernah ada pengalaman dia di luar daerah, jauh dong. Iya, harus naik kapal. Tiba-tiba orang cancel. Pas di kapal orang bilang nggak jadi. Serius? Jadi kasihan kita dari TPAD waktu haga atau begini terbilang. Turun 2 tetap berangkat Jo, karena turun 2 so bilang kasihan Pak Mama. Turun 2 Mbak make up tuh tapi Mama so senang sekali ini. DP anak maksudnya orang percaya sampai di luar daerah dah. Kong turun 2 biar dia turun 2 tetap berangkat. Tetap bilang turun 2 ada Mbak make up. Jangan bilang dan turun 2 Mbak make up kasihan katuk Mama. Mau sayang Pak Mama cuma. Jadi turun 2 tetap berangkat. Puji Tuhan sampai di Siau. Waktu itu di Siau, ternyata ada yang tuh kakak satu itu yang usahakan yang peton 2 biar nyendak sampai yang sesuai ekspektasi sebelumnya. Tapi dia ada usahakan ya bolehlah untuk kasih kembali tuh 2 tiket dan begitu. Jadi terus itu yang memang waktu itu memang sedih sekali, waktu itu pengalaman tersedih. Langsung ingat mau muka ada antar tuh 2. Pas berangkat kita langsung agak aduh kesian dek, turun 2 ini. Jadi sudah turun 2 terima juga dengan lapang dada.
kita sempat bilang, aduh Tuhan terima kasih biar jadi pengalaman pak kita. Jadi untuk kemarin-kemarin kita mau jadi orang yang lebih kuat dan mental. Betul. Jadi menghadapi masalah-masalah yang lebih besar, kita sudah jadi terbiasa. Ini bahkan sudah di kapal di cancel. Sudah di kapal, iya. Tapi orang yang cancel, maksudnya dia dengan gampang, santainya dan dia bilang nggak jadi. Cuma itu. Alasannya? Dapat tukang makeup yang lebih murah. Langsung kecewa, luntur. Seolah-olah dong sama dia mau bilang kalau gampang aja ngana panggil, abis itu ngana kasih stop, so berekspektasi, so sudah jadi ekspektasi, tapi itu DP tenaga, mungkin kan ada jadwaling lain, so di cancel. Itu pengalaman tersedih. Kalau menurut kita DP paling sedih sih di part dimana orang tua pe harapan, orang tua pe senang, mungkin kan ada kebanggaan tersendiri waktu itu kan, boleh mau tak kerja. Kung pas antar kan lewat tetangga tuh, mau kemana? Mau kenapa anak mau make up di sana di luar daerah? Langsung aduh kasihan dia bangga deh anak-anak mau berangkat make up bukan cuma di tahunan. Kalau ternyata di cancel ya, pertama kecewa ada rasa marah tetap emosi sampai hati dan begitu, tapi sudahlah, sudah mengalir semua, terima dengan lapang dada. Kita sedih sih dengar maksudnya kalau mungkin kita jadi di posisi itu dapat ingat maksudnya kita pe orang tua so betul-betul yang mungkin DP senang, DP semangat di momen itu betul. Tapi akhirnya bisa balik ke Tahuna. Iya. Tapi dapat jobnya dari mana? Job kan kakak kan kerja di Siau. Itu. Dia dia yang cari dapat uang. Tapi bukan dengan orang lain. Maksudnya dengan orang yang cancel itu dia. Maksudnya kayak masih di lingkaran itu atau dia orang yang cancel itu yang hubungi pada dia yang bilang boleh enggak mau make up. Itu pas DP hari itu DP H-1 dia cancel, tapi itu sudah di kapal. DP make up nanti DP besok pagi. Dan dia tahu Kak sudah di kapal? Iya, saya tahu, saya bilang. Tapi terkait dengan kan harusnya ada tiket atau apa dia, atau Kak memang pada awalnya ini kayak kita pergi sendiri gitu-gitu tanpa menghitung DP budget untuk ke sana? Itu saya hitung pertama, cuman karena di cancel. Jadi biar dia tidak bayar lagi. Enggak. Jadi itu yang satu yang masih baku kenal dia orang, dia yang usahakan karena dia susah yang kasih yang dia berdua di kapal. Terus Kak itu tidak ada, maksudnya misal dikasih DP begitu? Itu waktu itu belum bercerita DP. Karena belum tak pikir sampai di situ. Semangatnya luar biasa. Tapi dari kejadian-kejadian itu so minta DP kalau untuk yang banyak orang. Mar, kita juga ada sih kisah begitu. Dulunya juga sebelum sama dengan sekarang buka lembaga kursus, kita 1 bulan itu dia mengajar banyak orang 200.000. Iya, 1 bulan itu 200.000 kita gaji. Terus pernah juga kerja tiap hari masuk gaji 500-600.000. Tapi sebenarnya mungkin ya Kak kayak kakak bilang tadi, orang mau lihat lebih ke pembentukan karakter mental. Jadi di saat sekarang betapa bersyukurnya kita jadi kuat karena masalah itu. Iya, akhirnya betul. Mungkin dapat masalah biasa, pernah melewati yang lebih ekstrim. Lebih ekstrim itu sih. Ada lagi Kak DP pengalaman yang agak tidak mengenakan. Pengalaman yang tidak mengenakan. Mungkin dapat klien yang bawel. Oh iya? Iya. Tapi itu kembali lagi tetap dijadikan pengalaman. Karena bawelnya bagaimana? Itu biasa toh sama dia. Pas belum habis make up dia kan misalnya buka kaca pas belum habis make up dia coba komen. Tapi alis kan rupa ini Kang. Tapi mata ini begini. Jadi kita cuma mau menyaw belum habis make up. Ini belum habis.
kalau kita masih sentuh di bagian itu berarti belum kelar. Cuman ada lain ibu-ibu barbar, aduh tapi ini terlalu putih, aduh tapi ini terlalu tebal, tapi alis terlalu tebal. Kita bilang, Bu, ini belum habis, Bu, ini belum habis.